Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa dan ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Mudah-mudahan hari ini selalu yang terbaik bagi kita semua dan masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya tak lupa saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendukung kami melalui subscribe-nya, share, like, dan komen. Malam ini karena hujan, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Tadinya sudah janjian sama teman-teman kita mau explore. Kebetulan mulai jam 4:30 hujan turun deras sampai saat ini masih gerimis. Jadi kita nggak bisa explore keluar. Ayo kita mulai gosipin hantu daripada gosipin orang lain. Ini yang ngirim cerita namanya kita samarkan, namanya panggil saja Mbak Vina. Kebetulan Mbak Vina itu waktu mengalami kejadian mistis ini dia lagi PKL atau PSG. Mbak Vina itu waktu kejadian masih SMK, lulus setahun kemarin. Itu diceritakan kepada saya PSG-nya di daerah Malang Kota, tapi pinggiran timur lah, seputaran Gor Kenaro. PSG-nya di situ. Nah, terus waktu Mbak Vina ini waktu dia PSG, kebetulan Mbak Vina SMK-nya ambil jurusan listrik. Jadi dia PSG sama sekolahan ditempatkan, sudah join sama kayak PT atau CV. Kebetulan dia PSG-nya di daerah baratnya Gor Kenaro. Di situ dia berangkat awal PSG itu cari kos-kosan. Setelah cari kos-kosan, ternyata dia nggak dapat kos-kosan. Yang dapat kos-kosan itu temennya sudah tidur di situ atau dapat kos di situ kira-kira sudah 3 hari. Akhirnya karena Mbak Vina ini belum dapat kos-kosan, dia nebeng numpang di kos-kosan temennya. Kebetulan yang dibilang Mbak Vina PSG-nya atau PKL-nya temennya itu yang ambil jurusan listrik itu ada 3 cewek 5 cowok. Jadi yang barengan sama Mbak Vina itu ceweknya 3, cowoknya 5, tapi kosnya lain-lain, sendiri-sendiri. Nah, setelah di situ numpang tidur temennya cewek itu, pada satu malam Mbak Vina ini nggak bisa tidur karena mungkin biasanya tidur di rumah sama orang tuanya sama kakaknya mungkin gitu. Nah, waktu nginep PSG itu kan kayak adaptasi nggak bisa tidur, istilahnya masih memikirkan yang di rumah, seperti itu yang biasanya nggak pernah tidur di tempat lain. Nah, kebetulan kamarnya, tempat kosnya itu belakangnya sumur. Jadi ada 4 kamar. Yang paling belakang itu ditempati temennya Mbak Vina itu kos. Kamar belakang ada
dekat kamar mandi, sama ada sumur. Sebelah timurnya kebun, depannya masih perkebunan gitu, kebun tegalan lah, kalau orang sini bilang tegalan. Waktu itu malam hari Mbak Vina itu nggak bisa tidur, terus dia pingin buang air kecil. Setelah buka pintu kamar, dia ke belakang mau ke kamar mandi buang air kecil. Itu waktu buang air kecil itu kok ada suara ketawa. Waktu dia bersih-bersih, habis bersih-bersih kok ada suara ketawa. Terus habis ketawa itu kok kamar mandinya diketok-ketok gitu. Dikirain Mbak Vina itu temennya mau gantian ke kamar mandi. Setelah dibuka keluar gini, dilihat kok nggak ada siapa-siapa. Dia cepet-cepet masuk kamar lagi. Setelah masuk kamar, dia tanya sama temennya, kebetulan kita samarkan namanya temennya itu Mita, sebut saja Mita. Si Mbak Vina ini tanya sama si Mita itu, "Lho Mit, awakmu mang nang jeding mau ke kamar mandi ya, mau buang air kecil lah." Mita itu ditanya seperti itu, dia jawab, "Enggak kok, aku kat mang turu." Lah sapa? Padahal yang kos di situ si Vina sama si Mita itu sama temennya lagi cewek, yang ruangan sebelah 3 kamar itu kosong, belum ada penghuninya. Jadi satu rumah itu 4 kamar, cuman 3 orang, Mbak Vina sama Mita sama temennya lagi itu di kamar belakang. Jadi yang menghuni kos itu 3 cewek tadi. Terus lah sopo, sebut saja namanya, yang satu Putri ya. Lah Putri sik turu ngono. Oh gak tangi blas, Putri masih tidur, gak bangun sama sekali tadi. Akhirnya tidur mereka. Setelah tidur, Mbak Vina ini nggak bisa tidur, masih membayangkan atau mikir-mikir, sopo sih mah, siapa sih ketok-ketok pintu kamar mandi tadi, siapa. Akhirnya apa karena lampu kamar itu nyala, dia nggak bisa tidur. Biasanya kalau di rumah dia tidur itu matiin lampu kamar. Akhirnya dimatikan lampu kamar tadi. Otomatis kalau lampu kamar mati, lampu di teras belakang itu atau di samping rumah itu ada lampunya kan terang. Kebetulan kamar Mbak Vina yang ditempati itu ada jendela besar gini. Jendelanya besar, panjang, tinggi gitu. Jadi ada kelambunya yang transparan, bolong-bolong itu. Di situ kelihatan pohon-pohon pisang, karena masih tegalan atau kebun, kelihatan ada pohon pisang, pohon jambu biji itu. Jadi tapi tempat tidurnya atau kasurnya itu nggak mepet sama jendela. Jadi jendelanya nggak mepet sama tempat tidur. Setelah temennya 2 tadi tidur, Mbak Vina ini masih nggak bisa memejamkan mata. Tahu-tahu dia itu ngeliatin jendela gini, kok ada bayangan putih. Bayangan putih itu dari pohon pisang itu. Ada jambu biji, pohon pisangnya ya rumpunan pohon pisang itu ya kira-kira 5 batang 6 batang lah. Nah itu kok ada bayangan putih. Awalnya bilangnya Mbak Vina itu kayak
apa ya, nggak jelas, maksudnya nggak jelas tuh, masih bayang putih gitu, kayak kelihatan bayangan putih itu. Terus diliatin gini sambil Mbak Vina itu sudah nggak bisa bangunin temennya, udah terlanjur shock, dia terlanjur ketakutan, jadi mau ngomong nggak bisa, mau bangunin temennya nggak bisa, cuma ngeliatin bengong gini. Terus bayangan itu kok lama-lama agak jelas, dan setelah jelas itu kayak sosok pocong, bilangnya karena kena sinar lampu teras samping itu kan kelihatan mukanya, karena di samping kamar itu ada teras, ada lampunya. Nah kebetulan lampu kamar mati, jadi agak jelas melihat keluar. Nah itu kok ngintip gini, bilangnya Mbak Vina itu, kok loh, masuk ibu pocong apa dilihatin gini, ternyata kelihatan separuh gini. Pertama bilangnya Mbak Vina itu kelihatan separuh, setelah lama ditamat-tamatin dilihatin ini, akhirnya yang kayak ngintip itu, pocongan yang ngintip separuh itu keluar. Dia keluar itu nggak semuanya, maksudnya nggak utuh, kakinya itu nggak kelihatan, cuman badannya kayak condong gini. Dari pohon pisang itu dapat sebelahnya pohon pisang, tapi nggak kelihatan kakinya, kelihatan separuh gini. Dari perutnya, talinya yang di perut itu, sama wajahnya, sama pocongannya yang iketan atas itu kelihatan. Jadi bilangnya mukanya hitam. Akhirnya dia saking takutnya agak jelas, sosok itu mendekat, bilangnya nempel di kaca jendela riben itu. Jadi dia itu kayak nempel di kaca jendela yang riben itu. Akhirnya bisa teriak itu Mbak Vinanya itu, teriak, dibangunin sama temennya. Lapo sih kono bengok-bengok, wis bengi lapo, jerit-jerit. Iku lho pocong di jendela, no pocong. Dibilangin gitu temennya. Terus temennya yang dua tadi bangun semua, Mita sama Putri itu bangun semua. Dhisik gak ono itu. Mang deh kono di jendela ono. Tadi di jendela ada kayak nempel gitu. Akhirnya setelah itu lampu kamar dinyalakan, ngobrol mereka itu, bahas itu, nggak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya besoknya Mbak Vina nggak mau tidur di situ. Kebetulan dia punya bude, jaraknya itu dekat sama tempat PKL-nya, PSG-nya itu dekat, kira-kira 3 kilo. Akhirnya besoknya Mbak Vina itu numpang makan, numpang tidur di budenya, namanya Bude Penny itu. Bude Penny-nya bilang gini, kok gak dari awal kamu tidur sini, wong deket aja kok, ngapain kos, wong sama Bude jaraknya deket. Budenya si Pina itu bilang gitu, wes turu kene ae, gak usah kos. Kebetulan motornya itu Pina itu waktu PSG itu boncengan sama temennya Mita itu yang bawa motor. Pinanya nggak bawa motor. Kebetulan di rumahnya budenya itu ada motor, nggak dipakai. Akhirnya dipinjemin, wes kamu kalau berangkat PSG pakai motor ini. Motor itu motor klasik, motor 70 lah, jadi motor bebek klasik. Ada 2 motor yang jarang dipakai sama suaminya budenya itu. Akhirnya tiap hari si Pina itu PSG-nya, PKL-nya pakai motornya budenya, udah makan di situ, tidurnya di situ, dipinjemin motornya budenya juga. Terus singkat cerita, setelah tidur di budenya itu nggak pernah terjadi apa-apa lah, aman-aman saja, nggak pernah ada gangguan mistik.
Akhirnya waktu hari-hari terakhir mau selesai PSG itu, kebetulan yang di tempatnya dia PSG itu PT-nya, CV-nya itu memasang atau mendapat garapan atau kerjaan masang instalasi listrik di perumahan baru. Perumahan baru itu masih luas, lahannya luas, kanan kirinya perkebunan tebu karena masih baru, perumahan baru di daerah, kalau nggak salah di daerah Tajinan, bilangnya Mbak Vina itu daerah Tajinan. Nah, jadi dia berangkat bareng temennya yang PSG PKL itu, nanti pulangnya habis maghrib. Kalau kerjaannya banyak ya sampai isya, kalau kerjaannya dikit ya jam 5 itu sudah pulang. Nah, waktu PSG yang masang instalasi listrik di perumahan baru itu, bukan rumah perkampungan, perumahan dia, komplek perumahan gitu. Kebetulan masang instalasinya itu di rumah paling ujung. Di rumah paling ujung, belakangnya rumah itu masih pohon bambu, banyak pohon bambunya, pohon bambu ya, pohon besar-besar. Sebelahnya itu ladang tebu, ladang tebu. Nah, waktu itu habis adzan maghrib itu temennya yang cowok-cowok itu bilang, udah istirahat dulu, mau adzan maghrib, kita istirahat dulu. Nah, waktu istirahat itu kan temen-temennya yang cowok sudah beli gorengan. Nah, makan gorengan mereka itu karena masih maghrib. Habis makan gorengan, ngobrol-ngobrol, bercanda, makan gorengan, terus kerja lagi, masang lagi instalasi itu. Setelah itu yang namanya Mbak Vina itu kan yang naik tangga masang lampunya apa kabel-kabelnya itu kan temennya yang cowok-cowok itu. Nah, kebetulan Mbak Vina itu di bawah ngambilin alatnya, butuh kabel, butuh obeng, butuh tang, apa-apa perlu perlengkapannya di bawah itu. Mbak Vina yang ngasihkan, yang ngambilin barang-barangnya itu yang dibutuhkan. Temennya cowok naik tangga di atas. Tahu-tahu ada bilangnya Mbak Vina itu pas lagi temennya masang kabel, kok ada yang kaca sebelah yang ada rimbunan bambu itu dedek gitu bilangnya. Loh, siapa sih? Siapa dodok-dodok itu? Dilihatin itu siapa yang ketok-ketok ya, masa ada yang punya rumah kepingin lihat rumahnya kan. Rumah itu belum ada orangnya, belum ada penghuninya semua. Komplek baru itu, perumahan baru itu belum dihuni sama sekali. Masa sih yang punya rumah mau kepingin lihat rumahnya? Setelah itu dibiarin karena nggak ada yang masuk, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang istilahnya assalamualaikum apa, nggak, dicuekin lah. Dia tetap bantu temannya cowok itu. Terus nggak lama dari itu kok ada angin. Angin itu bilangnya besar, tapi yang denger, yang tahu itu cuman Mbak Vina. Loh, kok ada angin kayak angin ribet itu. Nah, terus habis itu dia bilang sama temen-temennya yang cowok, "Iko rek, ono angin gede apa ya?" Akhirnya endi sih ono angin, gak ono apa-apa niku halu menghayal tok ae. Mentang-mentang kemarin habis ditakutin pocong, habis ngeliatin pocong gitu. Terus karena nggak direspon temennya kan dia diem aja Mbak Vinanya. Akhirnya agak lama ada lagi sosok putih lagi itu, habis angin itu, yang jalan nyamping gini, ngelewatin jendela lebar itu, jendela kaca yang lebar itu, jalan nyamping gini, tapi nggak ngadep ke wajahnya, nggak ngadep, cuman
miring gini jalan. Akhirnya Mbak Vina itu bilang teman-temannya, ayo pulang, ayo pulang. Apa sih gurung mari, wis besok lagi, besok dilanjutin lagi, ayo pulang. Akhirnya karena merasa kasihan teman-temannya yang cowok itu, ya wis saya pulang. Akhirnya pulang. Nah, setelah pulang si Vina ini dibonceng temennya cowok namanya Rizky. Nyampe habis dari Tajian, sudah nyampe Gor Kenaro itu bilangnya kan tinggal masuk ke, ada jalan masuk ke barat dari Gor Kenaro itu, dia ke utara belok kiri. Nah di situ tahu-tahu ada mobil, dia itu diboncengin temennya si Rizky itu, tahu-tahu ada pickup itu pickup lama, pickup jadul, pickup apa ya, kalau bilangnya itu Colte lah, pickup jadul Colte yang lampunya cuma satu, kanan kiri satu. Itu dia dari arah barat ke timur lah, si Rizky sama Vina itu dari timur mau ke barat. Ada lobang jalan itu, aspalnya ada lobang. Si Rizky itu mau hindarin lobang jalan itu, ambil kanan sedikit, tahu-tahu pickupnya itu dari arah barat itu ambil jalur kanan. Jadi dia kayak ngabisin jalannya motornya si Vina sama Rizky temennya itu. Jadi dia dari barat ambil jalur kanan, yang motornya dinaikin Vina itu dihabisin jalannya, nggak dikasih jalan. Akhirnya tahu-tahu sudah dekat mau ditabrak pickup itu, dia banting kiri, si Rizky yang boncengin itu akhirnya terjatuh. Setelah terjatuh kira-kira jam 8:30 itu ditolongin orang kampung yang nongkrong di pinggir jalan itu masih banyak, karena masih banyak warung-warung buka, orang jualan gorengan itu kan banyak. Loh kok bisa jatuh sendiri sih mbak, kok bisa nggak ada apa-apa, nggak ada kok jatuh, emangnya ngindarin apa? Nah dibilangin sama si Rizky tadi, loh saya mau ditabrak pickup bu. Terus yang Vinanya bilang juga, iya bu tadi ada pickup nggak mau minggir, malah jalan saya diambil, saya malah kayak mau ditabrak gitu. Loh dari tadi nggak ada mobil lewat, nggak ada pickup, nggak ada apa, sampan itu waktu jalan melewati jalan sini cuma ada motornya sampan, nggak ada pickup, nggak ada apa. Akhirnya saling ngotot itu, si Mbak Vina ngotot, yang boncengin Mas Rizky-nya itu ngotot, yang saksi mata di sebelah-sebelahnya jalan itu ya ngotot. Sampan itu jatuh sendiri, nggak ada yang mau nabrak, nggak papasan mobil, nggak ada yang nyerempet, bilangnya gitu. Terus tapi kenyataannya saya ya mau ditabrak pickup bu gitu. Wis kalau lewat sini lagi hati-hati, jalan sini tuh sering terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi yang namanya Mbak Vina sama Rizky itu udah luka-luka, tapi luka ringan lah ya. Istilahnya lecet-lecet itu, mulai sini ya, dagunya, pipinya, sama kakinya itu lecet-lecet semua. Motornya rusak, terus ditolongin temen-temennya yang lain itu, yang PSG lain itu sampai heran. Temennya kan yang masih lainnya itu bawa motor juga, kok iso tiba sih iya aku ada ditabrak pickup. Jadi akhirnya diantar si Vinanya, diantar ke tempat budenya, motornya dibawa ke bengkel sama orang di situ, daerah situ. Wis nduk mau sepedae tak gawane nang bengkel, meneh sampean parani nang bengkel. Udah motornya saya masukin bengkel, mumpung ada bengkel deket. Nah, sama biar diantar temennya ke rumahnya budenya. Akhirnya nyampe di rumahnya budenya, Juvina juga cerita sama budenya, sama Pak D-nya. Nah, motor itu
setelah jadi, setelah dibetulin di bengkel ya yang bayar ya budenya, yang pokoknya pinanya itu ya mau gimana lagi, pokoknya bilangnya cerita ini diceritakan pada saya itu bilang Mbak Pina bilang suruh mengucapkan terima kasih sama budenya, Bude Penny. Terima kasih Bude Penny telah yang sudah direpotin. Nah, bilangnya Mbak Pina, minta maaf saya sama Bude sudah terlalu ngerepotin Bude. Bilangkan tolong sampaikan seperti itu. Jadi kesimpulannya hati-hati di jalan. Jangan lupa baca doa kalau kita mau jalan kaki atau pakai motor, mau berkendara apapun. Jangan sampai lupa kita baca doa dan minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut dengan hantu, jangan takut dengan mistis, jangan takut dengan gaib karena Allah yang maha gaib. Jadi mungkin ini yang bisa saya ceritakan, cerita dari Mbak Pina. Bila ada tutur saya yang kurang sopan, saya minta maaf. Kalau ini nggak manfaat, ambil positifnya, buang negatifnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.